Shanda ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Oria Rabba Shanda. Terima kasih Tuhan. Hinda Bakinda ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau dahsyat buat hidup kami. Oria Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Shikinda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shanda ya Rabba. Tak terukur kasih Tuhan buat hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, Allah yang menuntun hidup kami hari lepas hari, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami ada, sampai hari ini kami ada, itu semua oleh karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat hidup kami. Kami nggak bisa balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami boleh naikkan di hadirat Tuhan. Hanya persembahan hidup kami yang kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan, kalau kami boleh beribadah secara online Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan tetap melingkupi setiap kami di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Roh Allah cengkram setiap kami, kuasa Roh Allah turun atas setiap kami Tuhan. Sungguh di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan pada zaman ini, sehingga kami sungguh melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan buat gereja-Mu, buat keluarga kami, buat lingkungan kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kami semua, lebih lagi urapi hamba-Mu yang nggak ada apa-apanya ini, bahkan lebih berhamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biar apa yang boleh disampaikan sungguh hanya berasal daripada Engkau semata-mata. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan Engkau Allah yang bersemayam di atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom semua, selamat siang, selamat hari yang luar biasa buat kita semua. Kita percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Tapi puji Tuhan, kita boleh dengar berita ya bahwa keadaan pandemi sudah mulai mereda. Ya, dikatakan tempat penguburan sudah mulai kosong ya, sudah mulai tidak ada kegiatan. Beberapa rumah sakit juga mulai kosong ya. Puji Tuhan, saya percaya itu karena doa-doa kita. Kita percaya Indonesia di dalam kendali Tuhan ya. Kita berdoa biar orang yang boleh katakan akan ada gelombang ketiga dan lain sebagainya, kita perkatakan dengan iman, itu dibatalkan di dalam nama Yesus. Tuhan, tidak ada gelombang ketiga. Kita, bangsa kita Indonesia boleh dimerdekakan dari pandemi dan kembali normal ya. Kita boleh ibadah kembali nanti bersama-sama, kita offline, kita sama-sama kembali beribadah, bertemu, bertatap muka ya. Oke, saudara, hari ini saya mau katakan sungguh hari yang sangat luar biasa ya. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Allah yang terus berjalan menuntun kita hari lepas hari. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dia tuntun kita setiap hari, dan kita lihat janji Tuhan itu pasti digenapi buat setiap kita. Satu persatu Tuhan akan genapi janjinya atas setiap kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema yang cukup menarik biasanya ya. Ya, kita ambil di dalam Lukas 18 ayat 18. Ini cerita yang umum yang sudah sering kita dengar ya, dan kita coba hari ini kita melihat dengan satu pemahaman yang baru, satu understanding yang baru. Kita melihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan buat kita hari-hari ini. Ya, di situ jelas perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah ya. Nah, yang kaya nih mulai mikir, waduh gimana nih gitu kan. Ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui," kata Tuhan nih, jawab pertanyaan tadi nih ya, "jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya, sampai di situ dulu sebentar. Ya, jadi di sini ceritanya kita sudah sering dengar ya, ada seorang yang kaya raya, ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, satu pertanyaan yang selalu mungkin juga kita pertanyakan dan orang-orang di luar sana juga pertanyakan. Apa yang harus kita perbuat supaya kita peroleh hidup yang kekal? Saya percaya semua orang ingin masuk surga. Ya, ada mungkin orang enggak saya mau masuk neraka aja. Gitu. Saya rasa nggak ada ya. Ya, semua orang mau masuk surga. Nah, ini pertanyaan adalah pertanyaan kita semua. Ini adalah pertanyaan semua orang di muka bumi ini. Ya, apa yang harus kita perbuat supaya peroleh hidup yang kekal? Nah, ini pertanyaan yang sama ini diajukan kepada seorang yang kaya waktu saat itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, dia ketemu Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat supaya aku peroleh hidup yang kekal? Yesus katakan gini, turuti perintah Allah, jangan berzina. Ya kan, kata pemuda itu, aduh itu mah udah dari dulu nggak pernah berzina. Ya kan, jangan membunuh, aduh apalagi membunuh. Ya kan, itu mah nggak pernah aku lakukan. Ya, mungkin ngomong kasarnya kacua lewat aja kagak dibunuh gitu kan. Jangan mencuri, aduh mencuri apa? Udah kaya banyak duit, ngapain curi? Ya kan, uang juga udah berlimpah. Jangan mengucapkan saksi dusta, nggak pernah bohong. Kerjanya kerja yang benar, kerja baik, nggak pernah saksi dusta, nggak pernah menipu orang. Hormati ayah dan ibumu. Ya, wah itu mah sudah nggak usah diajarin. Ya, aku pasti dikatakan pemuda itu udah hormati ayah dan ibu, ya sudah melakukan hal yang luar biasa. Saya percaya kalau sampai batasan kita baca di ayat ini, ya saya percaya para wanita yang belum menikah pasti mendambakan orang ini. Ya kan, udah kaya raya, baik. Ya kan, lihat gak baik nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, nggak mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Saya percaya ini adalah calon suami idaman, orang bilang. Ya, karena baik, kaya. Nah, ini yang repot kan, yang sulit ditolak gitu kira-kira. Ya. Nah, tetapi Yesus berkata gini, masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan, dia bilang. Ya. Apa itu, guru? Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang miskin, dan maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Tadi kan itu pertanyaan sama orang ini kan. Dia menanyakan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban. Ya, jawabannya itu ada di ayat 23. Ya, jawabannya apa? Jual seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Ya, maka engkau akan peroleh harta surga, kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Nah, responnya apa? Nah, ini menarik. Ya, biasanya kalau orang bertanya mendapat jawaban senang ya. Ya, orang senang. Wah, pertanyaan gua dapat jawaban lo gitu, senang. Tapi ini waktu ditanya dapat jawaban, ternyata orang ini nggak senang. Ya kan? Ketika mendengar perkataan itu ya atau jawaban Tuhan Yesus itu, ia amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Nah, lalu keluar statement dari Tuhan Yesus, alangkah sukarnya orang yang beruang, ya, ini beruang, ya, beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini cerita yang sangat menarik dan kalau kita bahas biasanya cerita ini selalu ada pro and kontra, ya, ada pro dan kontra. Ya, bahkan dengan ayat ini banyak sekali orang ambil satu kesimpulan, artinya apa? Orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah, kan gitu ya. Statementnya jelas, sepertinya gitu kan. Kalau kita baca secara gamblang, ya intinya cuma satu, orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini menjadi satu yang saya bilang pro-kontra, menjadi satu yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, ya kan, mengenai uang? Nah, ini penting, ya kan? Ini penting. Kalau kita membaca sekilas ayat ini, cerita ini jelas berkata bahwa sepertinya orang itu tidak boleh punya uang, tidak boleh beruang. Ya, bahkan statement Yesus berkata orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah.
Nah, hari ini coba kita akan lihat dalam satu pemahaman yang baru. Ya, satu pemahaman yang lain lah ya, supaya kita boleh mengerti ayat ini. Sehingga saya hanya mau katakan gini. Jangan kita langsung ambil ayat lalu kita nggak mengerti, lalu itu menjadi satu pemahaman kita. Ya, syukur-syukur kalau yang kita comot itu pemahaman itu benar. Ya, yang menjadi masalah kan waktu kita comot, waktu orang itu comot, pemahaman itu salah. Waktu pemahaman itu salah, dia akan melakukan hal yang salah dalam kehidupannya. Kan alangkah sayangnya. Kemarin saya juga ada baca sebuah cerita ya. Ini juga menarik ya. Ini menyangkut tentang comot ayat ya. Kan ada waktu itu Kain bunuh Habel ya. Ya, manusia pertama ya. Ya, Kain bunuh Habel ya. Lalu dikatakan begini, Tuhan nanya kan sama si Kain kan. Apa yang kau lakukan kepada adikmu? Lalu ada ayat yang berkata begini. Penjaga adikku kah aku? Katanya gitu. Bayangin ada orang comot ayat itu sehingga dia nggak peduli sama adiknya. Nah, lihat tuh. Ya, sampai sebegitunya tuh. Bayangin, dia comot ayat itu, penjaga adikku kah aku gitu. Maksudnya kakaknya ini artinya nggak perlu gue jaga adik gitu. Tuh ada ayatnya. Ya kan, masa aku jaga adik. Nah, seperti itu segitu parahnya. Ya, jadi comot ayat, ambil satu perikop itu dipakai. Ya, pertama memang mungkin salah understanding. Yang kedua mungkin membenarkan diri dia. Gue mah nggak mau jaga adik gue. Siapa adik gue? Nah, dicomot tuh ayat. Ya kan, untuk membenarkan. Ini yang repot. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi pertama. Ya kan, orang kaya ini bertanya bagaimana. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya bukan kayanya orang ini. Lihat, orang ini baik, ya, dia sudah lakukan hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap dusta, hormati ayah dan ibumu. Tapi ingat, ya, firman Tuhan itu nggak harus horizontal, vertikal. Firman Tuhan itu harus horizontal. Ya, makanya ingat ada firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia di dunia. Nah, yang dia lakukan ini itu hanya berhubungan dengan ke atas. Artinya apa? Dia nggak membunuh supaya apa? Supaya dia berkenan yang di atas. Nggak salah. Dia nggak berzina apa? Supaya dia hubungannya selalu yang ke vertikal. Tapi dia nggak memikirkan yang di horizontal. Bagaimana? Apakah dia peduli sama orang-orang susah? Apakah dia peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia? Nah, ini yang menjadi masalah. Ini sebenarnya yang jadi inti permasalahannya itu sebenarnya. Permasalahannya bukannya orang ini kayanya, bukan. Tetapi Tuhan ngerti, Tuhan tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Dia kaya, dia baik, dia lakukan semua hukum Taurat, tetapi dia nggak lihat yang horizontalnya. Ingat, hati-hati. Seringkali orang hanya peduli sama yang vertikal. Rajin doa, rajin ke gereja, rajin baca firman. Sekali lagi, itu nggak salah dan itu harus. Tetapi nggak sekedar hanya vertikal, horizontal. Karena apa? Firman Tuhan jelas berkata, hukum yang sama dengan itu. Jadi antara yang vertikal dan horizontal itu memiliki kesamaan hukum. Bukannya hukum horizontal itu hukum yang kedua. Yang penting kasihin Tuhan, lalu enggak. Tapi kasih Tuhan dengan segenap hatimu dan hukum yang sama. Artinya ini memiliki kesetaraan yang sama. Bukannya yang kedua, bukannya yang level di bawahnya, enggak. Tapi ini yang sama. Yaitu kasihlah sesamamu manusia di bumi ini. Nah, Tuhan ngerti waktu anak muda ini tanya kepada orang kaya ini, Tuhan ngerti bahwa orang muda itu hanya memperhatikan hukum yang vertikal tanpa dia memperhatikan hukum yang horizontal. Makanya saya percaya waktu Tuhan katakan itu seperti apa ya? Saya mau katakan seperti jawaban jebakan gitu ya, tanda kutip. Ya, kenapa? Karena Tuhan ngerti bahwa orang ini hanya peduli sama yang vertikal, dia nggak peduli sama yang horizontal. Ya, Tuhan ngerti bahwa orang ini lakukan semuanya itu hanya untuk kepentingan dia sendiri. Saya nggak membunuh supaya apa? Supaya saya masuk surga. Saya nggak ini semua hanya untuk kepentingan dan dia istilahnya mencari kekayaan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, makanya waktu Tuhan Yesus katakan, Tuhan tahu bagaimana caranya untuk orang ini gitu ngomong kasarnya. Ya kan, Tuhan tahu menyudutkan orang ini. Maka Tuhan katakan, jual semua milikmu dan kasih kepada, garis bawahi, orang-orang miskin. Sebenarnya Tuhan sedang berkata begini, ya lu sih orang baik, bahasa ngomong kasar ini, lu sih orang baik, lu orang benar.
Tetapi ada satu yang kurang. Lu nggak pernah peduli sama orang susah. Lu nggak pernah bagi sama orang miskin. Nah, itu sebenarnya intinya. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan orang beruang itu nggak salah. Orang yang punya uang nggak salah. Contoh, kenapa saya berani katakan gitu? Waktu Yesus pelayanan di dunia, ya 3,5 tahun, pelayanan itu juga didukung oleh orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang ada. Saya kasih contoh aja ya, seorang wanita bernama Lydia. Ya, dia seorang pedagang kain ungu dari Tiatira. Ya, dia adalah orang yang cukup punya uang dan dia mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Artinya nggak ada yang salah dengan uang itu, nggak ada salah dengan orang punya uang. Ya kan, contoh lagi kalau kita lihat perjanjian lama, orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kita lihat ada Abraham, ya kita lihat ada Daud, kita lihat ada Salomo dan orang-orang yang luar biasa. Nah, sepertinya kontradiksi dengan apa yang tadi Tuhan Yesus katakan kan? Sebenarnya tidak. Makanya yang menjadi problemnya itu bukan uangnya. Yang menjadi masalah bukan orang beruangnya. Yang menjadi masalah adalah waktu orang itu terikat kepada uang itu. Firman Tuhan jelas katakan begini. Di mana hartamu, di situ ada hatimu kan di situ. Ya kan? Di mana hartamu itu kita ada hati di situ. Ya, di mana hartamu berada di situlah hatimu gitu kira-kira. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi ingat garis tengah ini kira-kira. Ya. Masalah orang beruangnya itu nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah apa yang dia lakukan dengan uangnya itu. Nah, ini akan menjadi masalah. Ya. Kenapa saya bilang orang ini di pojokan Tuhan untuk jual harta bendanya dan kasih kepada orang miskin? Karena Tuhan tahu hatinya berada di hartanya. Ya. Kita boleh punya uang banyak, tapi jangan pernah taruh hati kita kepada uang itu. Hati kita tetap kepada Tuhan Yesus. Hati kita tetap kepada firman Tuhan. Hati kita tetap kepada janji Tuhan. Hati kita tetap kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan kepada harta itu. Waktu kita taruh hati kita kepada harta itu, nah itu yang akan jadi problem. Itu yang akan jadi masalah di situ. Ya, selama kita punya uang, kita tidak taruh hati kita kepada harta itu, ya kita nggak akan jadi masalah di hadapan Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya kita patahkan, bagaimana atau membuktikan, bagaimana supaya hati kita nggak ada di harta itu. Ya kan, karena kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri. Ya kan, orang begitu banyak harta, hatinya di situ. Ya kan, contoh, saya ada cerita lucu, ada cerita yang diceritain. Ada satu orang kaya, ya, dia punya rumah bagus, mewah, di perumahan yang luar biasa, ya. Akhirnya setiap pagi dia bangun jam 6 pagi, dia keluar dari kamarnya, dia berdiri di balkon rumahnya, dia lihat ke seberang di bawah sana ada seorang gembel, ya, yang tidur nyenyak di bawah pohon di pinggir jalan. Orang kaya nih ngelihat, aduh, enak banget itu gembel ya, bisa tidur sampai segitu pulesnya, ya, dengan alas karton di bawah pohon. Ya kan, tidur dengan pulas sekali, kakinya terangkat mungkin, mulutnya sampai nganga-nganga mungkin. Waduh, dia bilang, saya walaupun hartanya banyak begini, saya nggak bisa tidur. Ya kan, setiap pagi kebangun, malam kebangun, bingung mikirin hartanya, takut, ya kan, taruh sini takut, taruh di sana takut, taruh di sini, aduh takut dicuri, takut ditipu, takut di ini, aduh dia nggak bisa tidur, hartanya banyak. Ya kan, jadi dia ngelihat orang gembel itu, dia bingung kok bisa tidur kayak begitu ya, enak bener gitu. Lalu dia cerita sama supirnya, enak ya gembel itu ya, tidur pulas gitu, saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya kata supirnya, Bapak mau nggak lihat supaya gembel itu nggak bisa tidur? Emang bisa? Bisa. Oke, Bapak siapin uang 10 juta. Ya besok taruh di kantong plastik, saya akan kasih ke gembel itu. Ya, lalu iseng, ya, orang kaya ada 10 juta, gue mau tahu doang lah. Ya kan, dikasih 10 juta uang kontan, dimasukkan dalam kresek. Ya, dikasih ke supirnya untuk diberikan kepada gembel itu. Tahu apa yang terjadi? Sejak dia terima uang 10 juta itu, si gembel nggak bisa tidur juga. Tiap malam dia pelokin tuh duit, dia balik bangun, takut dicuri orang. Dia nggak lama dia hitung tuh duitnya, kurang apa enggak ya? Tadi gua ketiduran, ada yang curi gak ya? Dia mulai nggak bisa tidur.
Pagi-pagi si orang kaya ngelihat si gembel udah bangun, biasanya udah masih tidur. Si gembel lagi bingungin, ngitungin uangnya, lagi ini. Akhirnya sama-sama nggak bisa tidur. Ya kan, kenapa? Gembel itu udah punya uang 10 juta tadi. Bagi dia besar banget 10 juta. Ya kan, dia pelokin tuh duit, dia takut hilang, dia takut dicuri orang, takut segala macam. Akhirnya sama-sama nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Karena hatinya ada di dalam harta. Ya, nah, ini yang menjadi problem. Ya, sekali lagi beruangnya nggak masalah, punya hartanya nggak masalah, tapi waktu hatinya ada dalam harta itu, nah itu yang akan jadi masalah, itu yang akan jadi problem. Itu intinya sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita dapat melepaskan supaya hati kita tuh nggak ketarik ke sana, nggak ada di harta itu. Makanya saya renungkan lebih dalam ya mengenai apa yang dikatakan perpuluhan. Ya, perpuluhan banyak pro dan kontra, perjanjian lama, whatever lah, segala macam, ya kan. Kadang-kadang itulah manusia ya. Kalau hal-hal yang keluar, ya kan, pasti akan pro dan kontra. Tapi kalau masuk, nggak ada yang pro dan kontra, pasti pro semua, gitu kan. Nah, perpuluhan, oke, ya kan. Sebenarnya perpuluhan itu adalah satu sarana untuk kita mematahkan hati kita masuk ada di harta itu. Contoh yang gampang. Ya, ini terlepas itu perjanjian lama kah, itu buat operasional gereja lah, itu buat apalah, itu terlepas dari situ. Ya kan? Ya memang dipakai untuk itu. Ya kan, tapi terlepas dari situ. Tapi ini sebenarnya intinya adalah untuk kita melepaskan hati kita, jangan sampai itu masuk ada di dalam harta yang kita punya. Mengenai perpuluhan. Ya. Contoh misalnya begini. Orang lahir baru, kenal Tuhan Yesus. Wah, menyala-nyala. Lahir baru. Ya kan, apa istilahnya, cinta mula-mula. Waktu dia cinta mula-mula, terima Tuhan Yesus, gajinya mungkin 5 juta. Wah, kasih perpuluhan, 500 ribu, kasih. Ya kan, cinta mula-mula. Lagian, istilahnya 500 ribu, ya udahlah, 500 ribu doang, udah nggak apa-apa, kasih lah. Itu istilahnya perpuluhan, 500 ribu. Singkat cerita, naik gaji. Ya kan, gajinya 10 juta. Kasih perpuluhannya berapa? 1 juta. Wah, mulai agak-agak, 1 juta ya. Banyak juga ya. Ini bisa ajak anak-anak nih makan restoran nih. Gitu kan, 1 juta nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kasih lah 1 juta lah. Ya kan, cinta. Tuh, ini yang penting kasih perpuluhan. Kasih 1 juta. Waktu bergulir. Jalan terus, diberkati. Naik gaji 5 juta, naik gaji, jadi tadi kan 5 juta, 10 juta, naik gaji lagi atau dapat punya penghasilan yang lain, 50 juta. Perpuluhannya 5 juta. Wah, ini gaji gua sebulan nih dulu. Nah, lihat kan? Ini gaji gua sebulan nih dulu. Dulu gua gaji 5 juta. Sekarang gua mesti kasih perpuluhan 5 juta. Nah, di situ biasanya ya, kalau orang hatinya terikat di situ, nah mulai itu. Ya kan? Mulai itu. Ya kan? Mulai pro sama orang yang itu perjanjian lama, perpuluhan. Oh, perpuluhan nggak usah. Gereja udah banyak duit, nggak usah. Nah, ya mulai kan. Tadi 500 masih, ya udah kasih lah. 1 juta, ya udah kasih lah. Begitu udah dapat 50 juta, suruh kasih 5 juta. Nah, ini di sini di mana akan diuji. Apakah hati kita ada di harta atau tidak. Hati ini sebenarnya cara untuk kita bagaimana supaya hati kita jangan ada di harta itu. Jadi perpuluhan itu lebih dalam, maknanya itu sebenarnya lebih di situ. Ya kan, makna lebih dalam itu di situ buat pribadi kita. Ya kan, buat pribadi lepas pribadi. Makna yang lebih berarti adalah itu, supaya hati kita tidak ada di dalam harta itu. Kasih 5 juta. Coba bayangin. Waduh, berat ya 5 juta lu. Itu gaji gua sebulan lu dulu lu. Masih kasih gereja ya. Aduh, ini segala macam mulai, ya kan. Oke dah. Masih udah dah, ya kan, kata istrinya, udah Pi, kasih aja Pi, kita perpuluhan ini. Ya udah, kasih 5 juta jebret. Singkat cerita lagi. Ya kan? Naik lagi penghasilan. 100 juta. Waduh, perpuluhan 10 juta. Satu handphone bagus ini setiap bulan. 10 juta loh. Ya kan, dulu gaji gua 2 bulan loh dulu. Sekarang mesti kasih 10 juta. Aduh. Itu handphone yang mahal aja dapat gitu. 10 juta udah dapat handphone yang bagus gitu. Ya kan, aduh 10 juta. Nah, lihat kan? Ini yang jadi sumber masalahnya. Ya kan?
Tapi kalau hati kita mulai nggak tadi karena harta, berapa? Oke, perpuluhan 10 juta kasih dengan sukacita. Nggak apa-apa. Memang saya harus bayar perpuluhan karena saya percaya ini semua berkat Tuhan dan saya harus mengembalikan persembahan perpuluhan 10 juta kasih. Bagaimana nanti pendapatannya 1 miliar? Sebulan 100 juta. Satu mobil nih. Ya, satu mobil nih 100 juta setiap bulan. Karena penghasilan udah 1 M. Bagaimana? Nah, disitulah sarana untuk kita, kalau kita mau terus melatih hati kita mau tetap melekat sama Tuhan, supaya hati kita nggak ada di harta itu. Kita mau dengan sukacita, kita mau dengan rela, kita mau dengan kesadaran yang penuh, kita berikan. Karena kita tahu hati kita nggak di harta itu. Berikan perpuluhan itu. Ya kan, walaupun dari mulai 500.000 tadi, waktu Tuhan berkati lagi, mulai berkati lagi, kita berani dengan rela. Ya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, kita mengembalikan perpuluhan itu. Itu yang namanya melepaskan hati kita ada dalam harta itu. Yang kedua, bagaimana untuk kita melepaskan supaya hati kita nggak melekat kepada harta itu. Ya, jadi sekali lagi saya mau ulang, garis bawahi lagi. Yang menjadi masalah adalah di mana hati kita berada. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita punya uang seberapapun banyak, itu nggak akan jadi masalah. Selama hati kita nggak ada di harta itu. Yang kedua, bagaimana untuk kita mematahkan supaya hati itu nggak melekat di harta. Ya, adalah dengan banyak memberi. Ya, memberi. Dulu gaji 5 juta, kita beri mungkin ya kita budgetin sebulan 200.000. Tapi waktu kita mulai gajinya udah naik 10 juta, ya dinaikin dong memberinya kan. Gitu kira-kira. Ya kan mulai naik, mulai memberi, mulai lihat, mulai tahu, mulai cari mungkin orang susah, orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang butuh. Ya kita mulai itu memberi. Beri. Waktu kita memberi itu semua, memberi itu yang pertama kita melakukan hukum yang horizontal. Kasihlah sesamamu manusia. Itu hukum horizontal, hukum yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang sama, sejajar. Waktu kita mulai memberi, kita sedang melakukan hukum horizontal kedua. Ini yang orang kaya tadi dalam Lukas itu yang gagal. Dia vertikalnya oke, tapi begitu Tuhan suruh yang horizontal, mantap di situ. Kenapa? Hatinya sudah melekat di hartanya. Jadi waktu Tuhan katakan, lu kasih yang orang susah, itu berat. Kenapa? Hatinya udah di situ. Tapi waktu kita mulai membiasakan diri untuk memberi, kita memberi, hati kita sudah lagi nggak ada di harta itu. Bahkan kerennya, kemarin ada satu statement yang berkata gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu, kan dikatakan gitu ya. Supaya hatimu ada, maksudnya gini, supaya hatimu ada di orang-orang susah, ya, kamu harus kasih hartamu, misalnya. Kamu harus kasih memberi kepada orang-orang yang susah. Supaya apa? Supaya hatimu ada di situ, di orang-orang yang susah. Wah, keren ya. Ya, keren ya. Jadi maksudnya, harta kita memberi, banyak memberi, supaya hati kita ada di situ. Ada di orang susah, ada di orang yang membutuhkan pertolongan, supaya hati kita di situ. Gitu kira-kira. Ya, jadi waktu kita mulai memberi, kita mulai peduli sama orang-orang susah, kita mulai perhatikan sama orang-orang yang membutuhkan, ya kita mulai memberi, kita sedang mematahkan hati kita untuk berada di harta itu. Atau yang tadi saya katakan, pandangan orang lain lagi, supaya hati kita ada di orang susah itu, karena harta kita ada di situ. Nah, makanya ini yang harus menjadi perenungan buat kita semua hari-hari ini. Jadi sekali lagi saya mau ulang sedikit bahwa perpuluhan itu adalah sarana untuk kita melepaskan hati kita berada di harta itu. Ya kan, kita boleh punya alasan 1000 macam cara untuk kita nggak bayar perpuluhan. Ya kan, kita boleh bilang, wah gereja nggak butuh uang, ini bla 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 bla, terserah. Tapi waktu kita lakukan itu, kita sedang menaruh hati kita di harta kita. Ya ingat, orang firman Tuhan katakan tadi jelas. Ya kan, waktu orang itu terikat hatinya kepada uang, ya dia boleh lakukan yang vertikal dengan luar biasa. Tapi waktu horizontal itu dia nggak lakukan, dia orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau bahasa saya sekarang gampangnya, kita boleh hebat di pelayanan kita. Kita boleh hebat di gereja kita. Kita boleh hebat semuanya. Tapi waktu kita nggak ada hati untuk orang-orang yang horizontalnya itu, nol di mata Tuhan. Nol di mata Tuhan. Makanya hari ini ayo mulai kita introspeksi kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dia berkati kita itu sangat-sangat mudah.
Pertanyaan yang Tuhan tanya buat setiap daripada kita adalah, waktu Tuhan berkati dengan melimpah, apakah hatimu terikat kepada harta yang aku berikan kepada Tuhan? Ya, saingan Tuhan bukannya yang lain. Saingan Tuhan bukannya iblis. Ya kan, iblis bukan saingan Tuhan. Saingan Tuhan adalah harta, benda. Ya, maka orang sebut itu mamon. Waktu Tuhan berkati, bagaimana respon kita? Ini penting. Nggak salah dengan kekayaan. Yang saya bilang, seperti pisau. Nggak salah kita dikasih pisau. Ya kan? Pisau itu kita bisa pakai untuk memotong. Pisau itu kita pakai untuk memasak mungkin. Pisau itu kita pakai untuk potong buah misalnya. Tapi ingat, pisau itu juga bisa dipakai untuk membunuh orang. Pisau itu dipakai untuk melukai orang. Tergantung siapa orangnya itu. Sama seperti kekayaan. Waktu Tuhan berikan kekayaan, seperti Tuhan kasih pisau. Yang salah bukan pisaunya. Yang salah bukan kekayaannya. Tetapi yang salah adalah bagaimana kita mempergunakannya itu. Itu yang masalah. Kalau pisau itu dipakai untuk berbuat yang baik, kita bisa buat potong sayur, kita bisa potong buah, kita bisa untuk memasak dan sebagainya, untuk hal yang baik. Nggak menjadi masalah kan untuk pisau, bahkan berguna. Tetapi bagaimana kalau pisau itu dipakai untuk menodong, untuk melukai orang lain? Apakah kita bilang pisaunya yang salah? No. Pisaunya tetap pisau. Yang sama, mungkin mereknya sama. Tetapi bagaimana mempergunakan, itu yang menjadi masalah. Sama dengan kekayaan juga, sama dengan berkat Tuhan. Nggak masalah. Tapi bagaimana mempergunakannya, bagaimana hati kita terhadap kekayaan itu yang akan menjadi masalah. Ya, jadi sekali lagi, ya, miliki pemahaman yang benar akan setiap apa yang Tuhan sedang mau bawa dalam setiap kehidupan kita. Jangan ayat ini kita ambil mentah-mentah dan kita mulai kasih statement orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati. Hamba-hamba Tuhan pendeta juga banyak yang kaya. Apakah kita berani berkata mereka nggak masuk surga? Ya, jadi jangan ambil statement seperti itu. Waktu kita salah ngambil statement itu, akhirnya kita menjadi orang yang takut untuk kaya. Ya, kenapa? Enggak, jangan deh. Kita masuk neraka lu. Firman Tuhan katakan orang beruang susah masuk dalam kerajaan surga. Akhirnya kita karena punya understanding yang salah, tindakan kita akan salah. Kita nggak akan jadi orang yang produktif. Mestinya mungkin kita punya produktif yang luar biasa, kita bisa bekerja dengan lebih baik, ya mungkin kita punya chance untuk naik pangkat, untuk naik gaji dan lain sebagainya, mungkin. Tetapi karena kita understanding kita salah terhadap ayat ini, atas cerita ini, kita akhirnya orang yang tidak produktif. Udahlah, gua mah nggak mau kaya lah. Kenapa? Aduh, lu baca tuh orang kaya nggak bisa masuk surga lu, ya kan? Nah, lihat kan, understandingnya salah. Ya, nggak mau kaya. Nah, bayangin, coba. Kalau semua orang Kristen punya understanding yang salah seperti itu, bisa bayangin, orang-orang dunia di luar sana yang akan megang kekayaan. Ya, hati-hati. Waktu kita salah understanding setiap kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya kasih contoh, dan saya juga baru kaget. Ya, kan ngambil sepotong ayat itu. Apakah aku penjaga adikku? Ayat itu diambil, dicomot, dan dia nggak mau jaga adiknya. Kan seperti itu kadang-kadang orang Kristen kan ambil aja comot itu ayat. Ya kan, apakah aku harus jaga adikku? Katanya itu ada ayat. Ya, lihat dulu konteksnya. Itu adalah waktu Tuhan tanya, di mana adikmu? Jangan dipotong satu ayat diambil comot semua lalu dipakai untuk pembenaran diri. Hati-hati. Ya, sekali lagi saya hanya menyimpulkan bahwa buat setiap dari kita tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Bahkan saya berani berkata, hari-hari ini di akhir zaman Tuhan akan berkati kita melimpah-limpah. Kenapa? Karena kita sedang masuk ke penuaian terbesar dan terakhir, itu butuh biaya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya itu semua akan ada berkat yang melimpah yang mengalir. Supaya apa? Penginjilan itu boleh terjadi. Penginjilan terbesar. Pertobatan terbesar, butuh biaya yang besar, butuh tempat yang banyak, dan anak-anak Tuhan akan dipakai untuk itu semua. Jadi waktu kita mengerti konsep ini, kita nggak salah. Waktu Tuhan berkati kita melimpah-limpah, kita mengerti bahwa hati kita nggak harus berada di situ. Ini hanyalah sarana untuk Tuhan melaksanakan amanat, kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus yang terakhir. Ya, supaya banyak orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum dia datang menjemput kita, akan ada pertobatan terbesar dan terakhir. Ini akan terjadi. Di mana itu butuh biaya, itu butuh dana yang sangat besar. Kalau kita berbicara penuaian terbesar, ya konsep kita mulai diperluas. Bukan hanya, memang betul jiwa-jiwa datang. Tapi waktu jiwa-jiwa datang, apakah itu nggak perlu biaya? Apa nggak perlu tempat? Apa nggak perlu yang lain segalanya? Ya kan, itu perlu biaya semua yang besar.
Disitulah Tuhan akan berkati kita melimpah-limpah. Makanya hari ini persiapkan hati kita. Ya, jangan takut diberkati. Jangan takut jadi orang kaya, udah gitu aja lah. Ya, karena itu yang Tuhan akan pakai kita semua. Waktu kita punya konsep yang benar tentang harta benda. Jangan hatimu melekat kepada harta benda. Ya, kan? Jangan hati kita ada ini. Patahkan itu semua. Berikan perpuluhan dengan setia. Berikan perpuluhan dengan baik. Membantu orang-orang yang susah. Sebarkan itu semua. Waktu engkau lakukan itu, saya berani katakan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Kenapa laut di Israel disebut laut mati? Laut itu adalah laut yang menerima dan dia tidak mengalirkan lagi kemanapun. Maka disebut laut mati. Begitu juga dengan kehidupan kita. Waktu engkau menerima tanpa engkau menyalurkan lagi kepada orang yang lain, engkau disebut tanda kutip laut mati. Laut yang tidak bisa memberikan kehidupan. Laut yang tidak ada ikan di sana. Laut yang tidak ada tumbuhan di sana. Laut yang tidak ada kehidupan. Namanya laut mati. Begitu juga dengan hidup kita. Waktu engkau terima banyak, engkau diberkati, dapat ini, dapat ono, tapi engkau diam di situ, nggak nyalurkan ke yang lain. Kita seperti laut mati, nggak ada kehidupan di sana. Sama seperti cerita yang tadi Lukas 18. Dia terima banyak, tapi dia tidak menyalurkannya. Akhirnya itu menjadi batu ganjalan buat dia untuk dia menerima bagaimana hidup yang kekal Tuhan. Dia nggak bisa masuk ke ranah situ. Kenapa? Karena terlanjur hatinya sudah melekat di sana. Terlanjur dia sudah menjadi satu tempat yang mati. Yang dia juga akhirnya menjadi kesulitan untuk dia. Untuk itu, saudara, saya hanya mengingatkan bersama kita. Seberapapun Tuhan berikan berkat buat kita, jangan pernah hati kita melekat kepada harta benda itu. Hati kita tetap Tuhan. Ya, ingat kita pulang, kita nggak bawa apa-apa. Tapi uang itu bukannya kita nggak perlu. Kita perlu dunia ini untuk penginjilan, untuk bantu orang-orang yang susah. Supaya apa nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja. Boleh ya kita pakai, boleh. Ya nggak masalah, nggak salah itu. Tapi selama hati kita nggak melekat, kita mulai memberi, kita mulai membagikan kepada orang-orang yang susah. Kita setia membayar perpuluhan. Kekayaan itu bukan lagi menjadi masalah buat hidup kita. Jadi kita harus punya prinsip orang beruang dan masuk surga. Kenapa? Karena kita orang beruang, tapi hati kita nggak melekat kepada harta. Kita orang beruang, tetapi kita tetap memperhatikan hukum yang horizontal. Karena kita orang beruang, tetapi kita tetap cinta Yesus. Kita tetap berharap sama Yesus. Kita tetap hati kita tetap melekat sama Tuhan. Sehingga akhir kehidupan kita adalah orang beruang yang masuk surga. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita berkata gini, susah di bumi, yang penting masuk surga. Kenapa nggak kita berpikir kaya di bumi dan masuk surga? Ya, mulai rubah konsep kita. Waktu berkat itu mengalir melimpah, saya percaya itu yang Tuhan kehendaki buat setiap daripada kita. Salomo dengan kekayaannya itu diberkati Tuhan dengan melimpah. Abraham dengan begitu kekayaan berkati melimpah. Yakub semua, ya kan, sumur-sumur digali itu melimpah penuh dengan air. Itu yang Tuhan mau buat setiap daripada kita. Supaya apa? Kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang terakhir untuk menyebar penginjilan, untuk menuai jiwa beribu-ribu laksa. Sampai Maranatha Yesus datanglah menjemput kita. Buat apa harta kita? Ya, waktu Yesus datang, tinggalkan itu semua. Karena hati kita bukan di situ. Hati kita di sorga. Sampai garis finish akhir. Tuhan Yesus berkati kita melimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami boleh mendapat satu understanding yang baru, pengertian yang baru Tuhan. Untuk kami tidak melekat hati kami kepada apa yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang sudah Kau berkati itu bukan untuk kami pribadi semata-mata, tapi kami tahu Engkau punya rencana yang besar untuk kami boleh berbagi, untuk kami boleh memikirkan, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau terus Tuhan, hati kami tetap melekat sama Tuhan. Seberapapun berkat yang Engkau berikan buat kami, seberapapun berkat yang Engkau curahkan buat kami, biar hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Hati kami tetap bergantung sama Tuhan, bukan kepada harta kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang setia. Kami membayar perpuluhan Tuhan. Kami orang-orang yang setia. Kami melaksanakan hukum yang horizontal Tuhan. Mengasihi orang-orang sekeliling kami. Peduli sama orang-orang sekeliling kami, membantu orang-orang yang susah yang ada sekeliling kami Tuhan Yesus, sehingga hukum vertikal dan hukum horizontal itu kami
dapat lakukan dengan baik Tuhan Yesus. Sehingga waktu seperti orang itu bertanya, orang kaya itu bertanya, apa yang harus diperbuat supaya masuk ke dalam kerajaan yang kekal? Kami dapat jawaban itu semua. Kami sudah lakukan hukum vertikal, kami sudah lakukan hukum yang horizontal Tuhan. Sehingga sungguh apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan di hari-hari terakhir, di era penginjilan yang terbesar, penuaian terbesar dan terakhir Tuhan. Kami boleh masuk terlibat menjadi orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan, untuk menyebarkan Injil, untuk kami boleh mensupport setiap pelayanan-pelayanan sampai Injil masuk ke pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Nama Tuhan diperdengarkan, Injil diberitakan masuk ke pelosok-pelosok desa-desa Tuhan, dan tiba kesudahannya. Kami siap, Maranatha, Yesus datang menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu siang hari ini menjadi rema atas setiap kami Tuhan. Dan kami mau menjadi laut yang memberi, laut yang mengalirkan. Kami nggak mau menjadi laut mati Tuhan, yang tidak ada kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka semua berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati melimpah-limpah, dan hati mereka tidak melekat kepada berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Berkat yang Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka. Mereka tetap melekat sama Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sungguh Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan masuk dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur.